welcome back to my channel di Bidan Erwulan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu mengenai bagaimana cara penulisan dari partograf atau pengisian dari partograf itu sendiri. Oke, stay tune. Pada dasarnya, ketika kita mengisi partograf itu harus memperhatikan dia sudah masuk fase laten atau fase aktif. Kalau sudah fase laten, berarti dia nggak usah dimasukkan di sini. Tapi kalau fase aktif, berarti dia boleh dimasukkan di partograf. Nah, ketika kita sudah memahami hal tersebut, tentunya akan mengisi partograf itu juga bisa dengan mudah. Di sini contohnya adalah di mana saat pemeriksaan pertama kali pasien yang kita temukan sudah berada pada pembukaan 5. Pembukaan 5 ini pasien tersebut datangnya jam 6. Jadi di sini sudah ditulis jam 6. Kemudian ditarik garis lurus karena pembukaannya ini 5. Kemudian kita tahu ini pembukaan 5. Pembukaan 5 ini pasien tersebut datangnya jam 6. Jadi di sini sudah ditulis jam 6. Kemudian ditarik garis lurus karena pembukaannya ini 5. Kemudian kita tahu ini penurunannya adalah menandakan 3/5. Kemudian tarik ke atas untuk melihat air ketubannya ini sudah pecah atau belum. Kalau belum pecah, diisi U alias utuh. Tapi kalau sudah pecah itu nanti tergantung apakah dia warnanya jernih atau kering atau bercampur dengan darah atau keruh maksud saya. Terus penyusupan pun diisi. Penyusupan ini nanti ada nilainya. Nilainya ini 0, 1 atau 2. Kalau 0 itu menandakan bahwa tidak ada penyusupan. Kalau 1 itu saling tumpang tindih tapi bisa dipisahkan. Nah, kalau nilai 2 adalah dia saling tumpang tindih tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya baru mengisi ke DJJ, kemudian ke arah bawah mengisi ke kontraksi, kemudian mengisi di bagian nadi dan juga tekanan darah. Baru seterusnya suhu dan juga urin volumenya, jangan lupa. Kemudian setelah mengisi ini semua, kalian kalau misalnya baru mau ujian itu juga bisa mengisi di bagian nama ibunya. Nama ibunya diisi lengkap, umurnya berapa, G berapa, alamatnya berapa, mulusnya sejak jam berapa. Kemudian ini adalah data ketuban. Ketubannya sudah pecah atau belum. Kalau belum ya ditandai strip kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga disampaikan informasi mengenai data dari kelahiran bayinya, karena di sini juga harus ditulis juga persalinannya spontan atau tidak, jenis kelaminnya berapa, kemudian berat badannya berapa, panjang badannya berapa, dan lahir pukul berapa ditulis di sini, sama sekaligus tanggal kelahirannya. Setelah ini diisi, jangan lupa juga kalian harus mengisi tanda tangan di sini, siapa yang menolong gitu, bidan siapa ditulis, bidan Wulan, jangan lupa tanda tangannya kayak gitu. Setelah tanda tangan ini kita cek lagi di jam-jam selanjutnya sampai dengan jam berapa pemantauannya tergantung dari kasus. Jika kita sudah benar untuk meletakkan posisi pembukaan yang pertama, otomatis seterusnya juga akan benar. Beda lagi kalau misalnya sudah salah peletakannya di sini, peletakannya salah, otomatis seterusnya juga akan salah. Jadi ini nanti meneruskan sampai dengan selesai, sampai dengan pembukaan lengkap. Jadi kalaupun sudah pembukaan lengkap, ini juga masih berjalan juga, kontraksinya masih ditulis. Kemudian juga hasilnya dia ketubannya sudah pecah atau belum. Kalau sudah pecah warnanya tadi apa, kemudian penyusupannya masih ada atau tidak ada kayak gitu. Kemudian ini kontraksinya juga sama, ini menyesuaikan dengan lama kontraksi seperti yang bisa dilihat di samping ini. Berapa detik sih dia kontraksinya kayak gitu. Kalau misalnya kontraksinya 20-40 detik maka diarsir. Kemudian kalau misalnya kontraksinya lebih dari 40 detik maka harus diblok kayak gini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah mengisi dari kontrak 20-40 detik maka diarsir. Kemudian kalau misalnya kontraksinya lebih dari 40 detik maka harus diblok kayak gini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah mengisi dari kontraksi maka selanjutnya dipenuhi juga nilai dari tekanan darah. Jangan lupa dikasih garis penghubung karena ini sudah ciri khas dari pengisian partograf. Ini juga dikasih garis penghubung, ini juga sama. Ya, satu lagi lupa. Jika misalnya kalian mau mengisi kontraksi, ini lamanya juga
selain lama dihitung juga dia berapa kali sih kontraksinya. Kalau misalnya 3 kali ya yang diarsir 3 kotakan, kalau misalnya 4 kali ya 4 kan diarsir. Kemudian kenapa ini ada garis-garis, itu tadi menyesuaikan lama kontraksi. Jadi tergantung lama kontraksinya, kemudian berapa kali ini kotakan ini sudah berbicara. Contohnya adalah di jam 9. Di jam 9 ini kontraksinya sudah terlihatan 5 kali dalam 10 menit, lamanya lebih dari 40 detik. Karena di sini sudah ada keterangannya. Jadi mudah sekali sih belajar pantograf menurut saya. Jadi buat kalian yang masih bingung, belajar terus, latihan terus, dan juga sering-sering untuk mencoba kasus-kasus yang baru supaya khasanah ilmu kalian juga bertambah dan juga mempermudah kalian untuk menganalisis dari pantograf. Oke, semoga sukses. Itu tadi arahan dari saya untuk pengisian dari pantograf. Jadi buat kalian yang masih ragu, bingung untuk mengisi pantograf seperti apa, bisa melihat channel YouTube saya. Kemudian juga sebelumnya juga pernah saya juga cara pengisian pantograf yang lebih detail. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.